Hariku sepi, tak seperti dulu lagi. Sekarang aku sendiri. Entah kenapa bayangan itu selalu kembali. Tak ada seorang pun yang mengerti aku saat ini. Bahkan dengan kemampuanku ini, ternyata interaksi antar hati hanyalah sebuah halusinasi. Di era modern ini, mempelajari seni adalah hal yang mudah. Kemajuan teknologi juga membuat hal tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Begitu pula dengan hobiku, seorang fotografer bernama Fitri yang sedang memperdalam seni dalam fotografi. Akan tetapi, belajar dari kemajuan digital saat ini menurutku tidaklah mudah. Maka daripada itu, aku butuh seseorang yang bisa mengajarkanku lebih dalam mengenai hal tersebut. Aku punya teman untuk mencurahkan semua isi hatiku, baik dari segi hobi maupun hal lainnya. Dia bernama Miftah. Spontan ketika dia sedang mendengarkan aku berbicara, dia memberitahuku bahwa dia punya kenalan yang ahli dalam fotografi. Singkat cerita, dia memberikan nomor WhatsApp-nya padaku. Dia bernama Pak Ij. Pak Ij langsung memintaku untuk datang mengikuti les. Di keesokan harinya, pertemuan pertama, Pak Ij langsung mengajarkanku seluruh konsep untuk menjadi fotografer yang handal. Di akhir les, aku sadar bahwa Pak Ij adalah orang yang ahli dalam bidangku. Akan tetapi, sisi lain, aku merasa ada hal yang berbeda, seolah-olah Pak Ij itu ingin mengutarakan sesuatu secara tidak langsung. Sebetulnya aku paham apa yang Pak Ij maksud, tapi terkadang aku merasa heran. Aku kan baru pertama kali bertemu, tapi kok dia bisa sedekat itu denganku? Spontan, aku menerima apa yang Pak Ij utarakan, walaupun hanya sekedar dengan gurauan. Tapi isi hati seseorang siapa yang tahu kan? Aku Tasya. Keseharianku dipenuhi dengan konsep dan imajinasi yang dituangkan dalam visualisasi. Iya, bisa disebut aku adalah seorang editor video. Menurutku, menjadi editor itu harus bisa menyikapi semua hal yang menerpa pada diri kita, layaknya kehidupan. Bahkan, hidup menjadi seorang editor itu bagaikan skripsi. Banyak bab dan revisi yang harus dilewati, tapi akan selalu berakhir indah bagi yang pantang menyerah. Sama halnya seperti yang sedang aku dan Faiz hadapi saat ini, yaitu sebuah proyek pembuatan film yang besar, sehingga membutuhkan dana yang besar pula. Aku membutuhkan seorang investor untuk menjalankan proyek tersebut. Kebetulan, Faiz mempunyai kenalan, yaitu Pak David. Beliau adalah seorang investor. Terkadang, aku suka heran dengan Faiz. Selain dia adalah seorang videografer yang handal, dia juga banyak kenalannya. Cuma sayangnya, dia itu selalu memanfaatkan keadaan. Apalagi dengan adanya proyek yang sekarang, aku juga sudah mengira hal ini akan terjadi. Memang, selama aku menjadi rekan kerjanya, Faiz itu sesosok orang yang terbuka, baik dalam hal pribadi maupun dalam urusan hati. Aku tidak terlalu terang-terangan menganggap hal tersebut. Tapi, apa boleh bilang, hati itu tidak bisa dibohongi. Iya kan? Terbuai dengan adanya media sosial bukan hal yang baik, tapi tidak denganku. Iya, aku, Nadine. Bisa disebut aku adalah seorang selebgram yang mungkin tidak bisa hidup tanpa adanya media sosial.
Tidak lama kemudian, Faiz mengirim pesan padaku. Dia ngajak jalan. Katanya dia lagi kangen. Aku sudah lama dekat sama Faiz. Malah yang aku tahu, ia adalah orang yang super sibuk dengan keahliannya di bidang digital. Entah apalah itu. Sisi lain Faiz itu orang yang baik, pengertian, dan terbuka. Bahkan aku masih ingat ketika dia memintaku untuk mengisi kekosongan hatinya. Bisa disebut sebagai pacarnya. Kita saling mengetahui sifat asli masing-masing. Kita saling memahami satu sama lain. Selama kita menjalani hubungan, sudah pasti ada pasang surutnya, seperti halnya kehidupan. Hubungan selama 4 tahun bukan waktu yang singkat. Kita menjalani hari-hari yang begitu indah. Tak sedikit pula masalah selalu berbarengan datang. Tetapi kita menyikapinya dengan dewasa. Begitulah kehidupan cinta kita. Sesampainya di tempat tersebut, aku dan Faiz saling bertukar cerita dan mengabadikan momen tersebut. Tak lama kemudian, Faiz menerima telepon. Dan tidak biasanya dia menjauh dariku ketika ada telepon. Sedikit rasa curiga timbul dari hati kecilku. Tapi ya sudahlah, mungkin itu hanya urusan pekerjaan. Namun, tidak lama kemudian dia bilang tidak bisa mengantarku pulang dan menyuruhku untuk pulang sendiri. Cemburu, curiga, dan takut itu manusiawi, menjadi bumbu-bumbu dalam hubungan. Lalu ada seorang wanita yang bernapiriku, dia bernama Fitri, dan bertanya tentang laki-laki yang sedang bersamaku tadi. Serentak aku terkejut bahwa Faiz juga dekat dengan Fitri. Fitri menceritakan kedekatannya dengan Faiz, dari mulai dia bertemu sampai akhirnya Faiz mengutarakan isi hatinya. Dan kita langsung bergegas pergi, membuntuti Faiz dari belakang. Hati kecilku berkata bahwa Faiz sedang membohongiku dan dia mengkhianatiku. Untung saja aku tidak ketinggalan jejak. Dan benar saja, Faiz sedang menjemput wanita lain. Dan berujung di satu tempat. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menghampirinya. Spontan, aku dan Fitri memergoki Faiz yang sedang bersama wanita lain. Memang, hati tidak pernah salah. Hanya pikiran kita yang selalu memaksa hati untuk melakukan hal yang salah. I'm learning a lot about myself, being alone. Aku mempelajari banyak hal tentang diriku di saat sendirian. Bukan suatu hal yang mustahil agar bisa bijak dalam memanfaatkan kemampuan yang Tuhan berikan padaku. Berharap lebih untuk bisa mengisi hati seseorang di era digital sekarang itu tidak cukup hanya dengan menggunakan media yang telah disediakan. Bukan itu yang seharusnya aku pikirkan. Kesendirian ini hanyalah bentuk dari kesalahanku karena tidak bijak dalam menggunakan skillku dalam hal teknologi. Ya, mungkin kesendirianku saat ini bukan lagi sebuah pertanyaan, tapi itu adalah jawaban. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend.